Sebelum saya membahas tugas hasil perbandingan 5 jurnal, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Veronica Octasia Yesi, NIM 1810416617, dosen pembimbing Ade Mursalin SEMM. Judul, Jurnal 1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT PLN Persero Rayon Jawi Pontianak. Jurnal kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT PLN Tegal Kota. Jurnal ketiga, pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan listrik pintar prabayar di PT PLN Persero Area Pelayanan Surabaya. Jurnal keempat, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan studi kasus PT Persero Rayon Lombok Timur. Jurnal kelima, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di PT PLN Persero Rayon Pamengkas. Persamaan. Kelima jurnal di atas membahas pengaruh kualitas pelayanan. Kelima jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbitan jurnal. Pada jurnal ketiga dan keempat memiliki terbit tahun yang sama. Perbedaan. Objek penelitian pada kelima jurnal tersebut. Pada jurnal 1, objek penelitiannya adalah PT PLN Persero Rayon Jawi Pontianak. Jurnal kedua, objek penelitiannya adalah PT Tegal Kota. Jurnal ketiga, objek penelitian adalah PT PLN Persero Area Pelayanan Surabaya. Pada jurnal keempat, objek penelitiannya adalah PT Persero Rayon Lombok Timur. Jurnal kelima, objek penelitiannya adalah PT PLN Persero Rayon Pamengkas. Tahun penerbit jurnal di atas mempunyai perbedaan. Jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2019, Jurnal 2 pada tahun 2018, Jurnal 5 tidak memiliki tahun terbit. Latar belakang. Jurnal 1. Era globalisasi sekarang ini menuntut badan usaha milik negara, BUMN, untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari perusahaan. PT PLN Persero merupakan salah satu perusahaan milik negara yang memberikan pelayanan kepada calon pelanggan dan masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik satu-satunya di Indonesia. Peningkatan kebutuhan listrik melonjak dengan tinggi dan cepat, khususnya kebutuhan bagi industri, dan diiringi dengan standar tingkat kepuasan masyarakat menjadi lebih tinggi sebagai akibat dari peningkatan pendapatan masyarakat yang maju dan modern. Kebutuhan akan jasa listrik di Kalimantan Barat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan akan dibutuhkannya jasa listrik. Ini merupakan dampak positif untuk menunjukkan tersalurnya potensi yang dimiliki PT PLN Persero. Jurnal kedua, PT PLN Persero merupakan salah satu perusahaan milik negara yang memberikan pelayanan kepada calon pelanggan dan masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan terhadap listrik satu-satunya di Indonesia. PT PLN memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, maka PLN selalu memberikan respon cepat terhadap keluhan pelanggan dengan langsung serta menjelaskan kepada pelanggan yang terkena dampak
Gangguan listrik mati. Pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. Dalam meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN Persero kepada masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagaan Listrik, bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembimbingan nasional. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaan perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Untuk itu, PT PLN Persero memberikan perhatian khusus kepada kegiatan pelayanan. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan pelanggan agar dalam pelaksanaan dapat memuaskan pelanggannya. Jurnal ketiga, pelayanan publik. Jurnal 3. Pelayanan publik di Indonesia masih belum dapat dikatakan baik, karena masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai jeleknya pelayanan yang diberikan. Keluhan yang ditunjukkan kepada aparat pelayanan sifatnya hanya ditampung, dijanjikan untuk diselesaikan, dan yang paling sering adalah petugas melempar tanggung jawab kepada petugas lain. Pelayan publik dalam bidang kelistrikan Pelayan publik dalam bidang kelistrikan dinaungi oleh perusahaan BUMN, yaitu PT PLN Persero, yang merupakan perusahaan satu-satunya di Indonesia yang mengontrol, menyediakan, dan melayani kebutuhan listrik masyarakat dengan kapasitas float yang berbeda-beda di setiap rumahnya, tergantung dengan kebutuhan di rumah tersebut. Semakin banyak peralatan rumah dengan tingkat floatnya, maka semakin tinggi pula kebutuhan float di rumah tersebut, sehingga diharuskan untuk menambah daya pada rumah tersebut. Sebagai penyelenggaraan jasa layanan kelistrikan, PT PLN Persero melayani sekitar 786,6031 pelanggan di seluruh kota Surabaya yang meliputi sektor sosial, rumah tangga, bisnis, pemerintahan, industri, dan keperluan multiguna lainnya. Menurut data PT PLN tahun 2014 menunjukkan bahwa area pelayanan Surabaya masih tergolong rendah. Berdasarkan nilai iklim di area pelayanan Surabaya ini masih belum dikatakan maksimal karena masih banyak keluhan-keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang diberi. Jurnal keempat, listrik saat ini merupakan jasa jenis yang sangat dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan kegiatannya. Penyediaan listrik di Indonesia dilaksanakan pemerintah dan pengelolaan diselenggarakan pada BUMN, yaitu PT PLN Persero, sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola penyediaan listrik. PT PLN Persero dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, yaitu kebutuhan listrik rumah tangga, dunia usaha, industri yang menggunakan mesin. Kebutuhan listrik semakin meningkat dengan mulai bergesernya kegiatan masyarakat dari kegiatan pertanian, kegiatan usaha, dan industri. Kualitas pelayanan yang dikemukakan kolektor tersebut dapat menjadi acuan bagi PT PLN dengan meningkatkan kinerja dengan mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam kualitas pelayanan. PT PLN dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi kuat dan variabel mana yang berpengaruh lemah. Kuat lemahnya pengaruh variabel kualitas pelayanan merupakan indikator keputusan pelanggan. Jurnal kelima, perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kegiatan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan.
dari perusahaan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik tidak berdasarkan persepsi penyediaan jasa, akan tetapi berdasarkan persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penelitian penyeluruhan atas keunggulan suatu pelayanan. Kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dengan kinerja. Kepuasan pelanggan dipandang sebagai konsep multidimensional yang melibatkan biaya, kemudahan, saran, aspek teknis dan intervensional, serta hasil akhir. Kepuasan ini terjadi sebagai hasil berpengaruhnya keterampilan, pengetahuan, perilaku, sikap, dan penyediaan sarana. Penulis ini menjelaskan permasalahan peneliti dalam artikel jurnalnya adalah bahwa kebutuhan pelanggan menciptakan persepsi pelanggan yang dinamis. Persepsi pelanggan menentukan pengaruh kualitas pelayanan dari penyediaan jasa layanan yang dilakukan oleh PT PLN Persero Rayon Pamengkas. Persamaan. Dari 5 artikel jurnal, para penulis sama-sama membahas kepuasan pelanggan pada PT PLN Persero. Perbedaan. Penulis artikel jurnal 1 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT PLN Persero Rayon Jawi Pontianak merupakan penelitian kualitas pelayanan yang dilakukan karena peningkatan akan dibutuhkannya jasa listrik merupakan dampak positif untuk menunjukkan tersalurnya potensi yang dimiliki PT PLN Persero. Memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan yang berhasil memasarkan produk kepada konsumen dengan pelayanan yang memuaskan, mendapatkan brand yang baik di mata pelanggan. Jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT PLN Tegal Kota merupakan penelitian kualitas pelayanan yang dilakukan karena pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. Dalam meningkatkan pelayanan, penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN Persero kepada masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya. Artikel jurnal ketiga yang berjudul Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Listrik Pintar Prabayar di PT PLN Persero Area Pelayanan Surabaya merupakan penelitian kualitas pelayanan yang dilakukan karena pelayanan publik dalam bidang kelistrikan dinaungi oleh perusahaan BUMN yaitu PT PLN Persero yang merupakan perusahaan satu-satunya di Indonesia yang mengontrol, menyediakan, dan melayani kebutuhan listrik masyarakat dengan kapasitas float yang berbeda-beda di setiap rumahnya, tergantung dengan kebutuhan di rumah tersebut. Semakin banyak peralatan rumah tangga dengan tingkat floatnya, maka semakin tinggi pula kebutuhan float yang di rumah tersebut, sehingga diharuskan untuk menambah daya pada rumah tersebut. Artikel jurnal 4 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus PT Persero Rayon Lombok Timur merupakan penelitian kualitas pelayanan dilakukan karena kualitas pelayanan yang dikemukakan kloter tersebut dapat menjadi acuan bagi PT PLN dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam kualitas pelayanan,
di PT PLN dapat mempengaruhi variabel mana yang berpengaruh kuat dan variabel mana yang berpengaruh lemah. Kuat lemahnya pengaruh variabel kualitas pelayanan merupakan indikator kepuasan pelanggan. Meningkatnya permintaan kualitas pelayanan yang baik selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. PT PLN Persero cabang Lombok Timur harus mengetahui variabel-variabel apa dalam kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jurnal 5 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT PLN Persero Rayon Pamengkas. Menerapkan penelitian kualitas pelayanan dilakukan karena persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian penyeluruhan atas keunggulan suatu pelayanan. Kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihadapkan dari perbandingan antara harapan dan kinerja. Metode penelitian. Jurnal 1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah peneliti eksplansif. Peneliti eksplansif yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dari sejumlah variabel yang diteliti, yaitu kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Metode sampling. Sampel peneliti sebanyak 100 pelanggan di wilayah Kota Pontianak. Variabel peneliti. Variabel peneliti yang digunakan oleh penulis jurnal terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yaitu digunakan oleh penulis jurnal adalah kualitas pelayanan dan variabel terikat adalah kepuasan pelanggan. Teknik analisis data. Data yang digunakan penulis adalah data primer. Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan jurnal menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Jurnal 2. Jenis peneliti yang digunakan oleh penulis adalah peneliti deskriptif. Asiotif yaitu menggunakan secara fakta sejauh mana hubungan variabel kualitas pelayanan sebagai variabel bebas dan kepuasan pelanggan sebagai variabel terikat Y. Metode peneliti. Teknik sampling yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan rumus Solvin dengan tarif kesukaran 10% dan diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ini adalah melalui studi pustaka, Liberty Research, dan studi lapangan. Memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu primer dan sekunder. Jurnal 3. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplansif, merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara variabel yang terlibat. Metode sampling. Dalam metode sampling, data primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 98 responden yang merupakan pelanggan listrik pintar Prabayan Token di PT PLN Persero Area Pelayanan Surabaya. Data sekunder diperoleh dari data dokumen yang berasal dari PT PLN Persero dan literatur Buskerud Jurnal. Teknik analisis data. Lebih detail proses yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul melalui kuesioner, yaitu dengan melakukan proses editing, coding, coding dan tabulasi data. Uji variabel pengukur reliabilitas, uji asumsi klasik, uji reguler linear sederhana. Jurnal 4. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah peneliti deskriptif.
yang dilakukan pada PT PLN Persero Rayon Lombok Timur. Metode sampling, sampel peneliti ini adalah pelanggan PT PLN Persero Rayon Lombok Timur yang berjumlah 71 pelanggan yang terdiri dari 95% pelanggan rumah tangga sehingga N sama dengan 67,450 pelanggan rumah tangga. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Solvi sehingga diperbolehkan sejumlah sampel sebanyak 99,85 atau 100%. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan oleh penulis jurnal adalah variabel bebas yaitu kualitas pelayanan. Teknik analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis jurnal adalah data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis regres linear. Jurnal 5. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah peneliti kuantitatif, di mana peneliti kuantitatif dapat diartikan sebagai metode peneliti yang berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti analisis data yang bersifat kuantitatif, statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang terterapkan. Metode sampling. Teknik sampling dalam peneliti ini menggunakan teknik sampel random atau sampel acak. Sampel populasi dalam peneliti ini diambil sebanyak 100 orang. Variabel peneliti. Variabel peneliti yang digunakan oleh penulis artikel jurnal terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 adalah indikator dari variabel bukti langsung X1 Jurnal 5. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah peneliti kuantitatif, di mana peneliti kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti analisis data dan bersifat kuantitatif, statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Metode sampling. Teknik sampling dalam peneliti ini menggunakan teknik sampel random atau sampel acak. Sampel populasi dalam peneliti ini diambil sebanyak 100 orang. Variabel peneliti yang digunakan oleh penulis jurnal terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas digunakan oleh penulis adalah indikator dari variabel bukti langsung X1 ke dalam X2, daya tanggap X3, variabel jaminan X4 dan empati X5, dan variabel terikat adalah terhadap kepuasan pelanggan Y. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data secara kuantitatif, yaitu untuk mendapatkan data dari populasi dan sampel yang telah ditentukan mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regres berganda, uji T, uji F, uji validasi, uji variabel, dan uji asumsi klasik. Persamaan. Pada artikel jurnal 1 dan 3 menggunakan peneliti ekspansif. Pada artikel 2 dan 4 menggunakan peneliti deskriptif. Pada artikel 2 dan 4 menggunakan peneliti deskriptif. Kelima artikel jurnal tersebut metode sampling menggunakan
pelanggan PT PLN Persero. Pada artikel jurnal 1 dan 5 menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Pada artikel jurnal 2 dan 4 menggunakan variabel bebas. Perbedaan. Pada artikel jurnal 5 menggunakan penelitian kuantitatif. Pada jurnal ketiga tidak ada variabelnya. Hasil penelitian. Jurnal 1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa responden mengatakan setuju bahwa pelayanan PT PLN Persero dapat dipercaya dan data yang diberikan kepada pelanggan akurat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan p-value sebesar 0,00 yang berada di atas 0,05 serta nilai koefisien Regers sebesar 0,511 dapat disimpulkan bahwa keadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan pernyataan hipotesis bahwa jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan tidak terbukti disetujui dengan nilai signifikan p-value sebesar 0,531 yang jauh di atas 0,05 serta nilai koefisien Regers sebesar negatif 0,091. Jurnal 2. Menurut karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominan oleh pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71 orang. Berdasarkan pendidikan dominan diantaranya tamatan SMA sebanyak 37. Dan berdasarkan profesi atau pekerjaan yang paling dominan oleh pegawai atau karyawan sebanyak 35 orang. Kualitas pelayanan pada PT PLN di Tegal Kota yang berjumlah 100 orang mendapatkan respon baik. Hal ini berdasarkan hasil jawaban seluruh responden dengan respon yang baik. Penguji hipotesis menghasilkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada PT PLN Tegal Kota. Jurnal 3. Respon dalam penelitian ini yaitu seluruh pelanggan listrik pintar prabayar token saklar rumah tangga di area pelayanan Surabaya yang diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin, area layanan, pekerjaan, penghasilan, pendidikan terakhir, dan usia. Hasil pengelolaan data pada penelitian berpengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan listrik pintar berbayar token di PT PLN Persero area pelayanan Surabaya. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa koefisien diterima yang diperoleh dari penelitian ini adalah 94,4% yang artinya tingkat kepuasan pelanggan dipengaruhi 94% oleh kualitas pelayanan dari petugas pelayanan. Jurnal 4. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, baik variabel terikat Y maupun variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5 yang diperoleh, hasil Regres menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu variability, empati, dan Tegar berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel responsif dan asuransi berpengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan. Jurnal 5. Berdasarkan uji validasi menurut Tolnick dan Hart 1995 dalam NIST 2014.2.128 membagikan validasi derivatif. Validasi langsung adalah jenis validasi yang bergantung pada analisis rasional dan putusan profesional dan sedangkan validasi derivatif bergantung pada pembuktian statistik dan empiris. Persamaan. Kelima artikel jurnal tersebut menjelaskan hasil pelayanan pada PT PLN Persero. Perbedaan. Penulis artikel jurnal 1 menjelaskan berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa responden mengatakan setuju bahwa pelayanan PT PLN Persero dapat dipercaya dan data yang diperoleh kepada pelanggan akurat. Penulis artikel jurnal 2 menjelaskan berdasarkan profesi atau pekerjaan yang paling dominan oleh pegawai atau karyawan sebanyak 35 orang. Penulis artikel jurnal 3 menjelaskan
Hasil pengelolaan data pada penelitian pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Listrik pintar berbayar token di PT PLN Persero Area Pelayanan Surabaya. Penulis artikel Jurnal 4 menjelaskan berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, baik variabel terikat Y maupun variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5 yang diperoleh. Penulis artikel Jurnal 5 menjelaskan berdasarkan uji validasi menurut Tom Case dan Hagen 1995 dan Nasir 2014 128 sebagai validasi derivatif. Kesimpulan dan saran. Jurnal 1. Kesimpulan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel time-based, variabel responsiveness, variabel accuracy tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan variabel reliability, variabel empati berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Jurnal 2. Kesimpulan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh PT PLN Persero Tegal Kota dikatakan baik. Jurnal 3. Kesimpulan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat kualitas pelayanan PT PLN Persero berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di area pelayanan Surabaya dapat diterima. Saran, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik PT PLN Persero dan kontribusi akademis peneliti selanjutnya bagi PT PLN Persero Area Pelayanan Surabaya. Jurnal 4. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil dari koefisien regres yang didapatkan menunjukkan variabel reliability menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian empati variabel responsif, sementara accuracy menjadi faktor terendah yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Saran, agar PT PLN Persero Rayon Matong bisa lebih meningkatkan kepuasan pelanggan, maka perlu melakukan beberapa hal, yaitu accurate, responsif, dan tangible. Jurnal 5. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. PT PLN Persero Area Pemangkas. Saran, peningkatkan kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas pelayanan pada PT PLN Persero. Persamaan. Pada artikel Jurnal 1, 2, 3, dan 4 dan 5 mempunyai persamaan memiliki kesimpulan. Pada artikel Jurnal 3, 4, dan 5 memiliki saran. Pada artikel Jurnal 1 dan 2 tidak memiliki saran. Perbedaan. Penulis artikel Jurnal 1 menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel tangibles, variabel responses, variabel accuracy tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan variabel reliability, variabel empati berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Penulis artikel Jurnal 2 menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh PT PLN Persero Tegal Kota dikatakan baik. Penulis artikel Jurnal 3 menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat kualitas pelayanan PT PLN Persero berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di area pelayanan Surabaya dapat diterima. Pada penulis artikel Jurnal 4 menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil dari koefisien regres yang dapat menunjukkan variabel reliability menjadi faktor terbesar. Penulis artikel Jurnal 5 menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. Sekian hasil dari perbandingan 5 jurnal saya ucapkan terima kasih.